Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Asmawati. Saya adalah guru mata pelajaran matematika di SMK Negeri 3 Kuningan. Selain sebagai seorang guru, saya mempunyai tugas tambahan sebagai wali kelas 12 TOIK 1. Demikian perkenalan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan kodrat anak, peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir padi yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang sudah disediakan. Perlukah tuntunan dalam kehidupan manusia? Satu bulir padi yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Maka dengan pemeliharaan dari Bapak Tani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan keadaan tanahnya tidak baik atau tempat jatuhnya bulir padi itu tidak mendapat sinar matahari atau kekurangan air, maka bulir padi itu walaupun dasarnya baik, tidak akan dapat tumbuh baik karena pengaruh keadaan. Sebaliknya, kalau sebutir padi tidak baik dasarnya, akan tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya oleh Bapak Tani, maka bulir itu akan dapat tumbuh lebih baik daripada bulir lainnya yang juga tidak baik dasarnya. Anak atau murid harus dituntun mengembangkan dirinya sesuai dengan kodrat dan potensinya sesuai dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya, serta doa dan harapan untuknya agar dapat berkembang secara optimal. Seorang petani padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam. Bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodrat padi itu tetaplah mustahil. Sistem Among yaitu menyokong kodrat alam anak-anak yang kita didik agar dapat mengembangkan hidupnya lahir dan batin menurut kodratnya sendiri-sendiri. Dalam hal ini, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Sing Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani, yang dikenal dengan trilogi pendidikan. Ingarso Sung Tulodo di depan memberi teladan, yaitu bagaimana guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing Madya Mangun Karso di tengah membangun kehendak. Guru mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatan agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan.
Dalam hal ini, guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tantangan dan solusi dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangannya adalah kurangnya minat anak dalam belajar. Belum ada tim supervisi yang mengawasi penerapan ajaran Ki Hajar Dewantara. Solusinya adalah merancang strategi pembelajaran yang menarik, serta membuat kegiatan kolaboratif dengan teman sejawat secara kontinu. Demikian pemaparan video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.